Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heru Jablay di channel Heru Jablay. Video kali ini kita akan berbincang dengan Pak Iwan. Pak Iwan ini salah satu beliau adalah bekerja aktivitasnya di salah satu rumah sakit di daerah Jakarta. Sebelum kita mulai video ini dengan dialog dengan Bapak Iwan, jangan lupa like, subscribe video saya ini. Kerja di salah satu rumah sakit sudah 4 tahun. Bapak Iwan sudah divaksin? Alhamdulillah sudah divaksin. Terus bagaimana kendala setelah divaksin? Ada rasa takut atau bagaimana? Apa setelah divaksin terus ada gejala-gejala atau ada reaksi dari hasil dari vaksin, Pak Iwan? Alhamdulillah hasil dari vaksin saya itu tidak ada gejala sama sekali, ya kan. Keadaan tetap normal saja seperti biasa, ya kan. Pertama kali vaksin tanggal berapa, Pak Iwan? Sudah 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu, tadi sekitar tanggal 1 minggu yang lalu ya. Terus rencana ada kartunya, Pak Iwan? Bisa ada pakai kartu ya? Ada. Vaksin kedua di tanggal 5 nanti. Oh iya, satu barengan ya, barengan ya. Rata-rata berarti pihak medis semua bareng? Enggak, ada bergilir. Bergilir Kan, karena kurang lebih karyawan kita itu 400 karyawan, jadi tiap harinya ada yang divaksin, kurang lebih sekitar 30 karyawan per hari. Itu ada 2 sesi, dari pagi sampai siang dan siang sampai sore. Oh, jadi dari 400 orang ya? Karyawan 400 orang divaksin itu 2 sesi? 2 sesi, pagi dan sore. Terus itu kalau kita divaksin di tim medis itu diharuskan atau tidak diharuskan, Pak Iwan? Diharuskan. Kalau kita tidak mau, nggak ada unsur paksaan? Tidak ada. Dan itu tidak bermasalah. Kalaupun misalkan Pak Iwan nih kan bekerja di salah satu rumah sakit, terus Pak Iwan tidak mau divaksin, itu tidak masalah, tidak apa-apa? Tidak masalah, ya kan. Tapi intinya ya kesadaran masyarakatnya, karyawannya sendiri, gitu kan. Nah, vaksin itu memang tidak ada efek sampingnya, gitu. Tapi tidak ada efek samping yang pasti ya. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwasannya vaksin itu, Bapak Iwan ini sudah divaksin dan alhamdulillah sampai saat ini juga beliau masih sehat-sehat saja dan tidak ada reaksi, tidak ada efek apapun, kata Pak Iwan. Nah, saat saya mau sekarang saya tanya lagi, di luar banyak orang tidak percaya dengan corona. Katanya corona itu permainan dari pihak rumah sakit atau dari pihak pembisnis yang diuntungkan dengan adanya corona ini. Kalau menurut pengalaman Pak Iwan selama di rumah sakit, kan di rumah sakit Pak Iwan itu banyak pasien corona. Yang jelas ya tidak ada unsur politik yang ini wabah, ya kan, nasional gitu kan, semua negara pun terkena dampaknya gitu kan. Intinya tidak ada politisasi, ya kan, dari pemerintah pun gitu kan. Intinya ini wabah gitu. Jadi tidak ada permainan antar rumah sakit dengan pemerintah atau permainan bisnis rumah sakit. Pak Iwan kan selama ini juga kerja di rumah sakit, bisa tahu lah kondisinya di rumah sakit itu seperti apa, pasien corona itu bagaimana. Pak Iwan sudah tahu itu semua. Jadi intinya tidak ada yang namanya permainan rumah sakit, terutama di rumah sakit Pak Iwan yang bekerja ini. Alhamdulillah di rumah sakit saya pun yang saya bekerja saat ini ya tidak ada permainan sama sekali gitu kan, dan itu pun ditanggung oleh pemerintah untuk biaya. Setiap pasien itu ditanggung oleh pemerintah? Iya, pemerintah. Jadi tidak dikenakan biaya. Kalau di rumah sakit Pak Iwan itu banyak, pasien COVID itu banyak? Kurang lebih sekitar 50. Masya Allah, 50 pasien? 50 pasien. Dalam sehari itu pasien dari masuk ke rumah sakit Pak Iwan itu, boleh, kalau saya boleh tahu, kira-kira dalam setiap hari itu pasti ada? Pasti ada, full. Itu juga termasuk dalam antrian IGD. Oh, jadi setiap dia mau masuk rumah sakit itu harus ngantri di IGD dulu? Iya, karena harus observasi dulu, dia harus dicek dulu, gitu kan. Begitu dia dicek ada kendala mengarah ke COVID, ya kan, dia akan di swab, gitu kan. Baru dia akan dirawat. Nah,
antara IGD sakit umum dengan IGD yang orang terpapar virus corona itu dipisahkan atau memang disatukan dulu baru nanti dipisahkan setelah ada hasil? Kita ada tenda screening, jadi di situ pun di screening dulu, gitu kan. Dalam arti harus dicek dulu kesehatannya, gitu kan. Dia dari mana, dia komunikasi dengan namanya itu di tracking ya, namanya tracking dari Pak Iwan. Misalkan ada masyarakat dia punya atau terindikasi gejala, dalam arti misalkan kayak sesak napas, terus penciuman sudah tidak bau, rasa tidak punya rasa, itu harus pasti divonis vaksin COVID terpapar COVID atau harus di kalau di pihak rumah sakit bilang diperiksa dulu gitu kan, nanti dia akan di swab gitu kan, apabila nanti hasilnya positif ya kan, dia akan diarahkan untuk dirawat gitu. Itu proses dari dia pemeriksaan mulai masuk hari H sampai proses hasil swab itu keluar, biasanya proses berapa lama Pak? Orang ada 3 kan, bila ada sekitar 3 jam masih menunggu hasil di dan isolasi di IGD terpisah pasien yang berarti dia harus diperiksa dulu baru bisa dikatakan bahwasannya dia terpapar virus corona. Jadi prosesnya dari hasil swab itu sampai dia masuk dari IGD itu 3 hari setelah hasil swab 3 jam. 3 jam. Kurang lebih 3 jam. Itu pun biaya swab itu ditanggung oleh pemerintah juga. Apabila dia hasil swabnya itu positif, gitu kan, dia akan ditanggung oleh pemerintah. Nah, kalau misalkan si pasien itu hasilnya positif baru ditanggung oleh pemerintah. Tapi kalau misalkan si pasien itu tidak positif, hasilnya dia negatif, itu biaya dari kantong pribadi. Ya. Si pasien yang bayar itu. Kira-kira kalau saya boleh tahu, pasien itu dibayar berapa untuk hasil swab itu? Kalau untuk nominalnya saya kurang tahu karena itu manajemen. Saya karena tidak mengarah situ. Ya. Itu semua rumah sakit prosesnya seperti itu, Pak Iwan? Ya, setahu saya sih seharusnya seperti itu. Gitu. Jadi kalau dia di swab hasilnya positif itu dibayar oleh pemerintah, kalau dia tidak positif harus ditanggung oleh si pasien. Nah ya, swab mandiri kan jadi karena si pasien merasa ada gejala gitu kan, kesehatannya gitu. Jadi karena si pasien itu datang sendiri, dia takut ada sesuatu dalam diri dia atau dia khawatir dengan kondisi badannya, dia datang ke rumah sakit, hasil diperiksa, kalau hasil positif pemerintah yang bayar, negatif kalau negatif si pasien itu yang bayar. Terkecuali kalau orang itu punya gejala pasien COVID, akhirnya dijemput oleh pihak Dinkes atau pihak yang terkait, baru ditanggung oleh pemerintah. Ya. Berarti rumah sakit itu tidak bisa langsung memvonis bahwasanya dia COVID, dia tidak COVID, nggak bisa ya Pak? Oh, bisa. Harus hasil dilampirkan hasil lab itu, gitu kan. Jadi hasil swab itu dia baru bisa dinyatakan dia positif atau tidak positif. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Selama Pak Iwan kerja di rumah sakit, tadi Pak Iwan bilang bahwasannya setiap hari itu pasti ada pasien COVID, pasti. Nggak 1, nggak 2 orang tuh pasti ada, dan di rumah sakit Pak Iwan itu 50 orang. Kalau saya boleh tahu, selama di rumah sakit itu dalam 1 hari atau 2 hari ada pasien yang korban COVID itu, pasien COVID itu meninggal dunia? Kalau untuk saat ini ada, gitu kan. Untuk bulan-bulan ini dalam 1 bulan ini ada, selalu ada. Gitu. Dalam 1 bulan pasti 1 atau belum tentu? Bisa lebih. Jadi dalam 1 bulan itu bisa lebih? Lebih dari 1. Dia lebih dari 1. Rata-rata pasien yang pasien yang meninggal itu kebanyakan
pasien yang sudah lanjut usia atau pasien yang sudah punya gejala atau yang sudah punya gejala akut, rata-rata kayak gimana Pak Iwan? Satu usia, kedua Faktor pertama usia, faktor utama ya penyakit bawaan. Kebanyakan satu, kedua usia, obesitas juga. obesitas. Itu rata-rata pasien yang meninggal. Nah, sekarang kita tanya tentang Pak Iwan nih, selama kerja di rumah sakit, ada nggak nih resiko-resiko Pak Iwan yang Pak Iwan takutin atau kayak gimana selama Pak Iwan kerja di rumah sakit selama situasi pandemi ini? Yang jelas ya ada rasa takut pasti ada. Tapi kan kita tetap jalankan 3M, gitu kan? Ya, satu, cuci tangan, ya kan? Pakai masker, dan ya tetap protokol kesehatan kita utamakan, gitu kan? Ya, salah satunya pun untuk keluarga di rumah, intinya ya, Pak Iwan sudah berkeluarga, punya anak berapa Pak Iwan? anak dua. Jadi Pak Iwan ini sudah berkeluarga, beliau sudah punya anak dua. Nah, resiko yang ditakuti oleh Pak Iwan ini adalah Sebagai carrier. carrier. Rumah sakit sebagai carrier Pak Iwan? Iya, Rumah sakit carrier itu apa Pak Iwan? Rumah sakit carrier itu pembawa. Oh. Gitu kan. Jadi beliau ini sudah berkeluarga dan beliau juga ada rasa takut sebagai petugas di rumah sakit, terutama dia menjaga dari keluarga beliau. Pak Iwan ini rumah sakit sebagai apa? Saya sebagai Engineering. Jadi suka masuk ke ruangan pasien COVID juga Pak Iwan? pasti Itu selalu pakai APD yang Pak Iwan pakai? selalu lengkap, APD lengkap. Bagaimana rasanya pakai APD pada saat itu? Sejuk kah? Apa gimana kah? Kan kebanyakan di masyarakat betul puasanya pakai APD itu panas, nggak bisa napas atau apa, bagaimana Pak Iwan? Ya, ini jelas ya, pasti gitu kan, karena ya satu otomatis menguras tenaga kita, ya kan, penglihatan kita, semua ruang gerak kita pun terbatas, gitu kan. Itu dengan pakaian-pakaian yang seadanya kita biasanya itu sebelum pandemi ini. Misalkan Pak Iwan masuk ke Pak Iwan kan engineering, masuk ke ruangan pasien COVID itu, misalkan ada trouble atau kayak apa, Pak Iwan selalu pakai APD. Setelah Pak Iwan sudah selesaikan tugas Pak Iwan di ruangan tersebut, Pak Iwan pasti keluar itu pasti APD itu langsung dipakai lagi untuk hari berikutnya atau langsung dibuang Pak Iwan? Langsung pakai buang itu ya? Pakai buang, gitu kan, kita lepas, masuk B3 gitu kan, yang sudah disediakan oleh pihak rumah sakit. Kita masuk ruang dekon, bersih-bersih. Saya menjaga kesehatan, ya saya pulang pun mandi gitu kan, dengan pakaian yang bersih. Jadi pulang dari kerja itu, dari aktivitas kerja, pulang sampai rumah, sebelum pulang pun katanya kalau menurut teman-teman kita, teman-teman saya yang bekerja di rumah sakit, mereka itu bisa mandi sehari bisa 5 kali atau 6 kali atau 4 kali. Betul itu Pak? Betul. Menjaga buat kesehatan kita juga. Gitu. Untuk keluarga juga yang di rumah. Jadi setiap Pak Iwan mau pulang itu, Pak Iwan sudah mandi dulu di tempat kerja, baru pulang. Nanti di rumah pun mandi lagi. Untuk menjaga keluarga Pak Iwan itu yang ada di rumah. Jadi Pak Iwan bisa mandi sehari bisa 4 kali atau 5 kali. Gitu. Minimal 3 kali dia mandi kan. Nah, berarti selama Pak Iwan kerja di rumah sakit itu rasa takut itu pasti ada ya Pak? Pasti ada. Pasti ada sebagai manusia. Manusiawi lah, rasa takut itu pasti manusiawi lah, gitu kan. Apalagi ini kan wabah ya, virus yang tidak terlihat oleh kasat mata. Nah, Pak Iwan itu berarti Pak Iwan percaya adanya COVID itu pasti percaya? Ya harus percaya lah, gitu kan. Karena Pak Iwan itu sudah kerja di rumah sakit ya? Ya emang setiap hari dihadapinya oleh itu, gitu kan. Nah, kalau pesan-kesannya Pak Iwan untuk masyarakat di luar rumah sakit dan masyarakat umum yang tidak percaya dengan adanya COVID, gimana menurut Pak Iwan? Ya. Karena Pak Iwan kan sudah tahu seluk-beluknya sebagai di rumah sakit itu kayak apa, pasiennya bagaimana, terus yang meninggal itu kayak apa. Jadi biar masyarakat di luar pun tidak merasa dibohongin atau apa dengan adanya COVID. Nah, sekarang saya pengen tanya Pak Iwan sebagai petugas di rumah sakit. Ya intinya ya jangan merasa ini tidak ada, gitu kan, virus ini. Yang jelas ada, ya mohon semua
semua masyarakat pun percaya adanya virus ini, gitu kan, jangan sampai terpapar, gitu kan. Intinya sama-sama jaga kesehatan, 3M-nya dijalankan, ya, sama-sama jaga diri sendiri dan keluarga dengan lingkungan. Jadi intinya kita harus percaya dengan adanya COVID itu, Ya. dan kita jaga diri kita dari kesehatan, terutama apa tadi Pak Iwan yang Pak Iwan bilang 3M, Ya, jaga jarak juga. Jadi kita harus bersih-bersih di rumah pun kita harus bersih ya Pak Iwan. ya harus, itulah intinya. Di rumah juga kita harus bersih. Intinya kalau menurut Pak Iwan yang bekerja di rumah sakit, COVID itu memang ada dan tidak diada-ada atau yang di viral di luar itu menurut masyarakat yang saya dengar bahwasannya itu permainan. Tapi kalau menurut Pak Iwan pribadi yang bekerja di rumah sakit, ya beliau mengatakan bahwasannya itu ada dan tidak ada bisnis oriented dalam hal ini. Nah sekarang saya pengen penjelasan Pak Iwan untuk masyarakat juga tentang vaksin itu seperti apa, biar masyarakat juga paham bahwasannya Pak Iwan pun sudah divaksin. Kalau saya sendiri belum divaksin Pak Iwan, makanya saya juga mau cari informasi kepada Pak Iwan ini bagaimana setelah divaksin dan rasanya apa setelah divaksin Pak Iwan. Yang jelas ya kita membuat jaga kesehatan kita pribadi, keluarga di rumah, lingkungan, gitu kan. Hasil vaksin ini pun tidak ada efek yang mengerikan. Artinya alhamdulillah saya sudah 1 minggu lebih ya. Nah, dalam keadaan sehat baik-baik saja, tidak seperti apa yang dikatakan orang-orang di luar sana. Jadi alhamdulillah kita sudah dengar dari Pak Iwan, informasi dari Pak Iwan bahwasannya vaksin itu alhamdulillah sampai detik ini pun Pak Iwan masih sehat walafiat, masih bisa beraktivitas kerja sudah 1 minggu. Dan Pak Iwan itu kembali lagi vaksin itu tanggal 5 Februari ya Pak Iwan ya. Februari. Nah, ini tanda bukti bahwasannya Pak Iwan itu sudah divaksin. Ini nomor tiket sekian atas nama Pak Irawan, Jalan Anggrek Dalam. Tempat tanggal lahir sekian. Divaksin tanggal 1 ya, tanggal 22 ya, tanggal 22 ya, tanggal 22 bulan 1 2021 di salah satu rumah sakit. Nah, ini kartu vaksin Pak Iwan. Kartu vaksin Pak Iwan. Ini kartu vaksin Pak Iwan. Dan ini kartu vaksinnya. Tuh. Beliau kembali lagi tanggal rencana dosis kedua itu tanggal 5 bulan 2 2021, berarti bulan Februari. Ini bukti Pak Iwan setelah divaksin. Oke, terima kasih atas informasinya Pak Iwan. Bahwasannya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat masyarakat dan teman-teman kita yang ada di luar tentang apa itu vaksin dan COVID. Bahwasannya Pak Iwan ini sudah bekerja di rumah sakit selama hampir 4-5 tahun. Beliau sudah merasakan asam garamnya selama situasi COVID ini. Oke, terima kasih informasinya Pak Iwan. Saya sehat selalu, semoga sukses selalu dan sehat selalu kembali. Terima kasih. Oke, teman-teman, tadi kita sudah dapat informasi dari Pak Iwan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.